السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات والرحمات وتحصل الفيوضات والفتوحات. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وقدوة القادات خير المخلوقين في الأرض والسماوات، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأنجم الزهرات. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل مخيف ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير. يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم بها وخبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، al-mukarramun wal muhtaramun yang selalu sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, para guru-guru mulia, guru-guru agung, para sesepuh, para ulama, kiai dan habaib, para masyayikh yang selalu menjadi penyejuk rohani kita, yang selalu menjadi lentera penerang bagi kehidupan kita, wabil khusus guru kita semua, al-mukarram Al-Fadil Buya Yahya Zainul Ma'arif beserta seluruh keluarga, dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau dan keluarga. Begitu juga hadirin wal hadirat, orang tua kami, bapak ibu kami, saudara-saudari kami yang pada malam hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah untuk hadir di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, pada waktu yang mulia, di acara yang mulia pula. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah, pada malam hari ini kita pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa hadir di majlis yang mulia ini, yang mana apabila kita hadir di tempat ini 1 jam saja, maka tempat ini tidak akan menjadi tempat penyesalan bagi kita di dunia dan di akhirat. Bahkan tempat yang kita hadiri ini akan menjadi saksi atas kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh anggota tubuh kita, waktu yang kita miliki, tempat yang pernah kita tinggal, itu akan menjadi saksi semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tempat atau majlis yang mulia ini, yaitu tepatnya Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita hadir di dalamnya akan menjadi saksi atas kebaikan kita pada malam hari ini yang telah kita lakukan bersama-sama. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang hadir di tempat yang seperti ini, orang yang melangkahkan kakinya kepada majlis yang seperti ini, tidak akan pernah menyesal nanti di hari kiamat. Bahkan tempat ini, majlis ini akan menjadi pembantu bagi kita, akan menjadi sesuatu yang menjadikan kita akan bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Kalau kita hadir di tempat kerja kita, kita datang ke kantor kita hanya bekerja itu
dunia kita saja. Bahkan waktu kita hadir di tempat kerja kita, waktu kita hadir di kantor kita, itu bisa saja menjadi sesuatu yang dapat merugikan kita di dunia dan di akhirat. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya yang hadir di tempat ini tidak akan pernah merugi sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat khusus untuk mencari majelis-majelis yang seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, ketahuilah bahwasanya semua orang yang hadir di tempat yang seperti ini akan aku ampuni wahai para malaikat. Ketika para malaikat tersebut datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, para malaikat melapor, ya Allah, pada majelis tersebut ada seseorang yang hadir bukan karena untuk mencari ridhamu, bukan karena untuk mencari ilmu ya Allah, akan tapi dia hadir karena sekedar ikut-ikutan saja, bahkan dia hadir karena dia mengantarkan temannya saja ke tempat yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada malaikat tersebut, walahu qad ghafartu. Orang yang demikian itu pun telah aku ampuni dosa-dosanya. Kenapa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum, mereka adalah suatu perkumpulan yang apabila berkumpul bersama mereka, maka tidak akan pernah sengsara sedikit pun orang yang duduk bersama mereka. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, yang datang pada majelis ini, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, orang tua kami, alhamdulillah barusan saja telah kita bersama-sama membacakan Ratibul Haddad, karya atau karangan daripada Al-Imam Al-Qutb, wali besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih Allah Subhanahu wa taala, salah satu keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Biografi singkat beliau adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir daripada keluarga yang saleh. Ayahanda beliau adalah Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Akan tetapi di usia beliau, pada usia yang ke-8, ayahanda beliau telah mendahului beliau menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau semasa kecil mengalami penyakit yang sangat parah. Diceritakan bahwasanya penyakit yang beliau derita adalah penyakit cacar yang sangat parah sehingga menyebabkan pandangan beliau buta. Akan tetapi meski pandangan beliau buta, Allah Subhanahu wa taala menggantikan pandangan lahir beliau dengan pandangan mata hati beliau, sehingga Al-Habib Abdullah Al-Haddad tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus asanya di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, guna meneliti dan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan seorang manusia hidup di dunia ini. Beliau pada masa kami, pada masa sekitar belasan tahun, beliau belajar mencari ilmu kepada para habaib dan para ulama yang berada di kota beliau, kota Tarim, tepatnya yang berada di provinsi Hadramut, di negeri Yaman sana. Beliau Al-Habib Al-Haddad tepatnya lahir pada bulan Safar tahun 1044 Hijriah. Dan beliau pernah suatu ketika bertemu langsung dengan kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu masjid yang bernama Masjid Ba'alawi. Pada saat itu beliau sekitar umur 14 atau 15 tahun. Beliau ketika masuk masjid, di situ beliau melihat cahaya yang sangat terang benderang, sehingga beliau tidak kuat melihat cahaya tersebut, dan beliau keluar dari masjid karena tidak tahan melihat cahaya yang sangat terang tersebut. Akhirnya oleh para habaib, sebagian habaib yang sepuh, beliau ditarik ke dalam dan dikatakan dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau diberitahu bahwasanya yang ada di hadapanmu adalah
kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kakek beliau Al-Faqih Al-Muqaddam Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu wa radwan. Beliau mengarang Ratibul Haddad, fadilahnya sangat banyak, termasuknya diantaranya barang siapa yang melazimi atau membaca Ratibul Haddad secara rutin, maka insya Allah selama 40 hari insya Allah beliau Al-Habib Abdullah Haddad menjamin orang tersebut akan mendapatkan husnul khatimah insya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga faedah atau keutamaan daripada Ratibul Haddad yaitu dapat menjaga kita daripada sesuatu yang tidak kita inginkan. Diceritakan bahwasanya ada salah satu habaib, salah seorang habaib ketika beliau berangkat haji bersama rombongannya, pada masa itu rombongan haji masih memakai kapal. Pada pertengahan perjalanan, persediaan air yang beliau bawa bersama rombongan telah habis. Semua jamaahnya kehausan, bahkan di antara mereka ada yang hampir meninggal. Akan tetapi beliau Habib ini menganjurkan para jamaahnya untuk membacakan Ratibul Haddad. Akhirnya sebelum menjelang waktu sore, beliau dan para jamaahnya bersama-sama membaca Ratibul Haddad karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad. Tidak lama setelah membaca Ratibul Haddad, ada sekelompok orang yang dengan mengendarai onta, sekelompok orang tersebut membawa air, persediaan air untuk kemudian diberikan kepada rombongan tersebut. Ini adalah salah satu pengalaman yang pernah dialami oleh Al-Habib, oleh salah satu habaib dengan fadilah atau keutamaan Ratibul Haddad. Jadi mari kita mudah-mudahan bisa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melazimi dan membaca Ratibul Haddad secara rutin, dan semoga kita mendapatkan fadilah dan keutamaan yang telah diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Hadirin wal hadirat, ayah ibu kami, orang tua kami, pada malam hari ini, malam yang penuh kebahagiaan ini, mari kita bersama-sama jadikan malam ini malam renungan kita bersama. Kita baru saja keluar daripada bulan yang mulia. Kita baru saja berpisah dengan bulan yang agung, bulan di mana pada bulan itu dilahirkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya bulan Rabiul Awal, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, salah satu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang pernah Allah kirimkan kepada muka bumi ini, yaitu dengan dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pastinya akan membawa kita daripada zaman yang penuh dengan kebodohan, zaman yang penuh dengan kegelapan, zaman yang penuh dengan kesesatan, zaman yang tidak kenal aturan, tidak kenal agama, tidak kenal akhlak, tidak kenal budi pekerti. Tepatnya pada zaman jahiliyah, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mengarahkan umat manusia, sehingga umat manusia pada kala itu hidup dalam keadaan bingung, hidup dalam keadaan tidak ada aturan yang mengatur kehidupan mereka, sehingga bahkan salah satu di antara mereka saling membunuh. Apabila mereka memiliki anak perempuan, bahkan mereka bunuh anak perempuan tersebut dalam keadaan hidup, karena mereka menganggap bahwasanya anak perempuan tersebut adalah suatu aib. Bertahun-tahun mereka hidup dalam keadaan tersebut. Tahun demi tahun mereka saling berperang, bahkan karena sesuatu hal yang sepele antara suku mereka berperang, sampai anak keturunan mereka tetap terjadi peperangan di antara mereka. Akan tetapi pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah, pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala kembali mensinarkan di muka bumi ini, kembali
di muka bumi ini sinar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, sinar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya simbol keselamatan bagi umat manusia yaitu dengan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelak bayi ini akan berusaha mati-matian untuk menyelamatkan umat manusia daripada neraka. Bayi ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kita semuanya daripada kesyirikan, daripada kekufuran, menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah satu-satunya kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada henti-hentinya berusaha, berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala guna untuk menyebarkan agama Islam, guna untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan umat manusia daripada lembah kejahilan menuju tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pada zaman dahulu umat manusia berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia diangkat akan menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Level manusia yang semula mereka berada pada level yang sangat rendah, tidak tahu Allah Subhanahu wa taala, hidup tanpa aturan, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka level manusia yang sangat rendah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam levelnya menjadi level yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu sedikit, kita bercerita tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalimat ini akan menjadi kunci kesuksesan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membawa dua kalimat ini ketika dia meninggal, maka surga adalah tempatnya. Surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga, tidak ada orang yang enggan masuk surga. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada kita, saking kasihannya kepada kita, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan ketahuilah bahwasanya doa seorang nabi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Akhirnya apa? Allah pun Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Yang artinya seluruh umatku akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Para sahabat yang mendengarkan hadis tersebut kebingungan. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, adakah orang yang enggan masuk surga? Ya Rasulullah, adakah orang yang menolak untuk dimasukkan surga ya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam surga tersebut terdapat kenikmatan yang tidak bisa disifati, ma'ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Kenikmatan yang berada di dalam surga tersebut tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati seorang pun. Adanya bidadari, adanya makanan-makanan yang sangat nikmat dan lezat telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga tersebut. Lalu apakah ada orang yang menolak untuk dimasukkan surga ya Rasulullah? Para sahabat bingung dan tercengang. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Iya, ada orang yang tidak mau masuk surga. Siapakah dia? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga tersebut? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti jejak. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau percaya kepadaku. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepadaku. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala."
kita semua yang berada di tempat ini menjadi saksi bahwasanya kita percaya dan beriman, bahwasanya kita percaya dan mengakui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan kepada kita semua. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang paling mulia, bahkan Nabi Musa pun sampai iri kepada kita. Nabi Musa ketika membaca kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, di dalam kitab Taurat tersebut Nabi Musa menemukan bahwasanya ada umat yang paling mulia, ada umat yang lebih mulia daripada umatnya Nabi Musa. Sehingga beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mendapatkan di dalam kitabku ini suatu umat, suatu kelompok yang ternyata kelompok tersebut, umat tersebut lebih mulia daripada umatku. Maka ya Allah, jadikanlah umat tersebut termasuk umatku. Namun jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ya Musa, ketahuilah bahwasanya umat tersebut adalah ummatu Ahmad. Umat yang lebih mulia daripada umat tersebut adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kembali bertanya. Nabi Musa mendapatkan di dalam kitab Taurat bahwasanya ada umat ternyata umur mereka pendek, akan tetapi amalan-amalan ibadah mereka bisa sepadan, bahkan bisa melebihi amalan umat-umat terdahulu yang relatif umurnya panjang. Sehingga Nabi Musa kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembali menjawab, ya Musa, hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Terus berulang kali Nabi Musa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya malam Lailatul Qadar. Ya Allah, sesungguhnya aku menemukan di dalam kitabku suatu umat yang mana di antara mereka memiliki suatu malam yang mana apabila beribadah pada malam tersebut, ibadah mereka sepadan dengan beribadah 1000 bulan. Tepatnya malam Lailatul Qadar. Maka ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku. Namun kembali jawaban Allah Subhanahu wa taala tetap satu, ya Musa, hum ummatu Ahmad. Ya Musa, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Musa putus asa karena umat tersebut adalah umatnya Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan Nabi Musa adalah seorang nabi, adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang pernah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jawabannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertera di dalam Al-Qur'an, ya Musa, inni istafaituka bi risalati wa bi kalami khudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Wahai Musa, sungguh aku telah memilihmu dengan misi dan risalahku dan juga firman-firmanku, maka ambillah, laksanakanlah apa yang telah aku perintahkan, apa yang telah aku berikan kepadamu, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Bisa kita bayangkan, kita renungkan sejenak, Nabi Musa meminta untuk dijadikan umat Rasulullah SAW. Nah, kita tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lahir di dunia ini, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Betapa mulianya kita, betapa besar kemuliaan yang kita dapatkan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita mendapatkan kemuliaan tersebut bukan sekadar karena kita, akan tetapi kemuliaan yang kita dapatkan tidak lain dan tidak bukan adalah karena kemuliaan dan kebesaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tiada henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan umatnya. Tiap malam beliau menangisi umatnya, tiap malam beliau menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
habis-habisan, beliau dicaci maki, dilempari kotoran onta, bahkan beliau pernah dicekik, bahkan beliau pernah dilempari dengan batu sehingga gigi beliau patah, pelipis beliau luka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam kesederhanaan. Bahkan tidak jarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam bersama keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi dalam suasana tersebut, dalam keadaan tersebut, beliau tidak gentar untuk berjuang dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak pernah putus asa untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berusaha. Bahkan sampai dikatakan beliau sampai mengikat batu. Ada 3 batu yang beliau ikat di perut beliau untuk menahan rasa lapar yang beliau alami. Itu pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Bahkan kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau mendapatkan kehidupan yang nikmat, agar beliau mendapatkan kehidupan yang bahagia, itu tidak mustahil. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berkorban. Inilah pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau korbankan kepada kita. Lalu kita sebagai umatnya, tidakkah kita pernah berkorban untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita berpikir sejenak, berenung sejenak. Pernahkah kita meneteskan air mata untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita memikirkan, menyibukkan pikiran kita untuk mengembangkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melanjutkan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk berpegang teguh dengan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjaga betul-betul ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat ayah ibu kami yang kami hormati, fenomena, kejadian, kenyataan, realita yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, zaman sudah membuat kita terlalu jauh daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman yang dikatakan zaman modern sudah membuat anak-anak kita, keluarga kita jauh daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh daripada kita. Bahkan hakikatnya, pada aslinya, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat rindu untuk selalu bertemu dengan kita. Bagaimana tidak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah pidato di depan para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling mulia, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meneteskan air mata. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma yubki? Ya Rasul, ya Nabi, apa yang membuat kamu nangis ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau sedih ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata jawabannya sangat menyejukkan hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya aku rindu untuk bertemu dengan kekasih-kekasihku. Aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat kebingungan, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awalasna ahbabak ya Rasulullah, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kita adalah kekasihmu ya Rasul? Bukankah kita adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Rasulullah SAW mengatakan, la antum ashabi, tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian para sahabat bertanya, lalu siapa orang-orang yang engkau tunggu itu ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? Siapakah saudara-saudara yang engkau rindu itu ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, alladzina ya'tuna min ba'di fa'amanu bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang datang setelahku, orang-orang yang beriman kepadaku. Mereka datang setelahku, padahal mereka tidak pernah melihatku sedikit pun. Mereka adalah kita. Semoga kita dijadikan orang-orang tersebut. Amin.
Semoga kita dijadikan orang-orang yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita beriman kepada Rasulullah, alhamdulillah kita diberikan rasa percaya. Beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak pernah memandang lezat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah merasakan nikmatnya memandang kepada wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah kita mengetahui kasih sayang Rasul kepada kita, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar kepada kita, tidak pantaskah kita untuk mencintai Rasul? Tidak pantaskah hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasul? Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan cinta kepada dunia. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan cinta kepada orang-orang yang tidak akan membawakan kebahagiaan bagi kita. Mari kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam hati anak-anak kita, di dalam hati keluarga kita, sahabat kita, sanak famili kita, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Kenapa kita harus sayang kepada Rasulullah? Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Jawabannya cuma satu. Jawabannya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menangis, bukan cuma sekali. Beliau sering menangis karena kita. Beliau sering menangis karena kasihan kepada kita. Bahkan tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri bersolat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat tersebut tidak lain dan tidak bukan yang beliau minta, yang beliau panjatkan adalah agar umatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidatuna Aisyah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tidakkah engkau istirahat ya Rasul? Bukankah engkau adalah seorang nabi yang telah dijamin masuk surga? Bukankah engkau adalah seseorang yang pasti diampuni dosa-dosamu ya Rasulullah?" Apa beliau menjawab? Jawaban beliau mengatakan, "Afala aku 'abdan syakura, tidak pantaskah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Beliau tidak henti-hentinya berusaha berjuang untuk mendoakan kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, agar kita masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi cinta yang hanya terucapkan di dalam mulut saja tidak cukup, wahai para hadirin. Cinta butuh pengorbanan. Cinta butuh bukti. Kalau para sahabat zaman dahulu mereka mengorbankan jiwa raga mereka, mereka mengorbankan bahkan nafas mereka, nyawa mereka. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, beliau mengorbankan, merelakan nyawa mereka, nyawa anak mereka, nyawa ayah mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang kita korbankan pada saat ini? Pernah kita mengorbankan sesuatu daripada harta kita, daripada tenaga kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika para sahabat selalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah," taruhanmu adalah ayah dan ibuku ya Rasulullah. Para sahabat sering mengatakan, "Ya Rasulullah, nyawaku adalah taruhanmu ya Rasulullah." Bahkan diceritakan pada suatu ketika ada sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kita harus mengenalkan anak-anak kita dengan para sahabat. Jangan sampai anak kita kenal dengan artis, keluarga kita, sahabat-sahabat kita kenal dengan para pemain bola, kenal dengan para artis, musisi dan segala macam. Akan tetapi mereka tidak mengenal para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang menjadi musibah terbesar, beliau anak-anak kita tidak tahu dan tidak mengenal anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menjadi musibah besar. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, beliau jauh-jauh datang daripada kota Roma. Jauh-jauh datang daripada kota Roma untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kota Roma, beliau adalah seorang yang terhormat, beliau adalah orang yang kaya, beliau adalah yang memiliki kekayaan yang banyak di kota Roma. Akan tetapi beliau demi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, demi
berhenti mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, beliau hilangkan semua kekayaan, beliau tinggalkan semua kekayaan beliau untuk demi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau datang ke kota Makkah, berjumpa dengan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat senang yang beliau rasakan, kebahagiaan yang tiada tara beliau rasakan, sehingga beliau berhari-hari selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbullah kecintaan di dalam hati beliau, timbullah rasa rindu untuk selalu bertemu dan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada akhirnya, karena beliau melihat ahli Makkah adalah orang-orang yang suka berniaga, adalah orang-orang yang suka bertijarah, suka berdagang, akhirnya beliau pun berdagang, melakukan perniagaan bersama orang-orang Arab yang berada di kota Makkah. Dan beliau mendapatkan keuntungan yang sangat banyak pada waktu itu. Sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke kota Madinah. Para sahabat semuanya ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Tinggallah satu sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika beliau hendak hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dihadang oleh Abu Jahal. Wahai Suhaib, ya Ibn Ar-Rumiyah, wahai orang Roma, kata Abu Jahal, hendak kemana kau pergi? Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi beliau mengatakan, aku ingin ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Wahai Suhaib, tidakkah engkau sadar engkau datang ke tempat kami dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, sebagai orang yang gelandangan, tidak memiliki harta, lalu kemudian kamu datang ke tempat kami, kamu melakukan transaksi bersama orang-orang kami sehingga kau mendapatkan keuntungan, lalu kau sekarang ingin meninggalkan keuntunganmu, ingin meninggalkan kekayaanmu untuk ikut datang kepada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan iya, aku ingin ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Jahal, tidak bisa. Engkau tidak bisa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali engkau meninggalkan seluruh kekayaanmu, seluruh hartamu, engkau tinggalkan untuk kami. Apa yang beliau katakan? Beliau dengan lantang mengatakan kepada Abu Jahal, kalau seandainya aku memiliki berlipat-lipat harta daripada harta yang aku miliki sekarang ini, lalu kalian minta untuk jadikan bayaran agar aku bisa hijrah ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan aku bayar kalian dengan harta tersebut. Langsung spontan beliau meninggalkan dan melepaskan harta kekayaan beliau guna untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau rela mengorbankan harta beliau? Kenapa beliau rela mengorbankan kekayaan beliau? Karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tertanam di dalam hati beliau. Jika kita sering mendengar bahwasanya ada sahabat Bilal yang disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, dibawa kepada padang Sahara, di bawah terik matahari, di atas padang pasir yang sangat panas, lalu beliau ditindihi dengan batu, beliau dicambuk untuk kufur, untuk mengatakan kata-kata yang menyebabkan murtad, akan tetapi beliau tetap mengatakan ahadun ahad. Kenapa beliau berani mengatakan seperti itu? Kenapa beliau tahan untuk melakukan hal seperti itu? Karena kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tertanam di dalam hati Sayyidina Bilal. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diceritakan beliau badannya berpostur pendek. Ketika beliau menyampaikan ayat Al-Quran di pasar, beliau ketemu dengan Abu Jahal yang badannya posturnya besar, tinggi besar. Sehingga pada waktu itu, tatkala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyampaikan ayat Al-Quran, beliau dijewer oleh Abu Jahal sampai keluar darah darinya, dipermalukan di depan halayak umum. Akan tetapi beliau tidak peduli dengan perlakuan Abu Jahal tersebut. Beliau hanya memikirkan bagaimana caranya saya mendapatkan ridha
seseorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Beliau ditanya, apakah kamu mengaku bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Dan iya, saya mengaku bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apakah kamu mengaku bahwasanya aku adalah utusan Allah? Aku tidak mendengar perkataanmu. Diulangi demikian, ketika beliau ditanya kembali, apakah kamu mengaku bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Aku mengaku bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Dia memerintahkan beberapa pengikutnya untuk memotong tangannya. Dipotong tangan kanannya. Setelah dipotong tangan kanannya kembali dilontarkan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengaku bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Jawaban beliau tetap satu, aku mengaku bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Dipotonglah tangan kiri beliau. Setelah dipotong tangan kiri, kemudian terus bertanya seperti itu, sehingga dipotonglah kaki kanan beliau. Dipotong kaki kanan, akhirnya dipotong kaki kiri. Tetap beliau ditanya seperti itu. Sekarang apakah engkau masih mengaku bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Aku mengaku bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku mengaku bahwasanya Nabi Muhammad adalah kekasihku. Sekarang aku membawa suratnya Nabi Muhammad untuk aku kasihkan kepadamu, untuk aku berikan kepadamu. Aku ingin dekat dengan Rasulullah. Aku ingin bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengorbanan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dipotong tangannya, dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kirinya. Kaki kanan beliau, kaki kiri beliau dipotong untuk bukti tanda cinta beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita yang hadir pada waktu ini, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang setelah zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah kita mengorbankan seperti apa yang telah dikorbankan oleh para sahabat? Jadi mari kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita barengi, kita iringi dengan pengorbanan kita untuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa berkorban dengan jiwa raga kita tidak bisa berkorban dengan anggota badan kita berkorban dengan harta kita. Tidak bisa berkorban dengan harta kita berkorban dengan tenaga kita. Tidak bisa berkorban dengan tenaga kita berkorban dengan pikiran kita. Yang penting kita berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjuang untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berjuang untuk kita. Mengapa kita tidak berjuang untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul berkorban untuk keselamatan kita. Mengapa kita tidak membalas pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengorbanan kita? Kesimpulannya adalah, yang pertama, kita harus kembali menanamkan kecintaan di dalam hati kita, di dalam hati anak-anak kita, hati keluarga kita, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kecintaan saja, kecintaan yang terucap di mulut saja tidak cukup, akan tapi cinta tersebut butuh bukti, cinta tersebut butuh kepada pengorbanan yang harus kita tunjukkan sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam semua tingkah laku gerak-gerik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam berpakaian, di dalam berucap, di dalam bergaul dengan sesama, di dalam berakhlak kepada yang lebih tua dan yang lebih muda. Kita semuanya mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita menjadi umat yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, akan tapi kita sampai kepada derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita bersama-sama tutup pengajian pada malam hari ini dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuhibbu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tughfaru biha dhunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa ilayhi mansub. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khawalina wa khalatina wa ma'allimina wa masyayikhina wa masyayikhina fi din wa li jami'i man ahabbana fikum wa man ahsana ilayna wa man asa'a ilayna wa man zalamnahu wa man zalamana wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wa ta'ala wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najjina minan nar. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, dan yang Maha mengetahui segala sesuatu.
Dan yang maha mengetahui isi hati kami ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang selalu rindu untuk berjumpa dengan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hati kami hati yang selalu rindu untuk selalu melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang selalu cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkanlah di dalam hati kami ya Allah, hati anak-anak kami ya Allah, hati keluarga kami ya Allah, hati sahabat-sahabat kami ya Allah, hati orang-orang yang berada di sekitar kami, kecintaan dan kerinduan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Nabi Muhammad sebagai kekasih kita ya Allah. Jadikanlah Nabi Muhammad sebagai idola kita ya Allah. Jadikanlah kita semua berhak untuk mendapatkan pertolongan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikanlah kita umat yang benar-benar diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, luruskanlah jalan kami ya Allah, kembalikanlah jalan kami kepada jalan yang benar ya Allah. Tuntunlah kami semua untuk mengikuti jejak kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunlah langkah kaki kami ya Allah, langkah kami semuanya ya Allah, untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu mengikuti gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga kami mendapatkan kemuliaan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami mengaku banyak dosa ya Allah. Pada malam hari ini kami mengaku banyak dosa ya Allah. Dosa kami tidak terhitung ya Allah, akan tetapi kami tahu bahwasanya ampunanmu sangat luas ya Allah, rahmatmu maha besar ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa orang-orang yang berada di sekitar kami, dosa sahabat-sahabat kami, teman-teman kami ya Allah. Demi ampunanmu yang sangat besar ya Allah, demi sifat rahmatmu yang maha luas ya Allah ya Rabbal Alamin. Mata yang sering memandang kepada maksiat ini ya Allah, mata yang penuh dengan dosa ini ya Allah, mata yang sering kami gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak kau ridai ini ya Allah. Bersihkanlah mata kami ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada mata kami untuk melihat, berikanlah kemuliaan kepada mata kami semuanya ya Allah, untuk melihat kepada kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikanlah kami semuanya ya Allah kemuliaan untuk berkumpul dan berjumpa dengan kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami semua ya Allah sebagai umat yang nantinya dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya mendapatkan doa dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah akhlak kami, pribadi kami, tingkah laku kami semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan jadikanlah tempat ini sebagai saksi atas kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Semoga tempat ini menjadi mukadimah, menjadi pendahuluan perkumpulan ini, menjadi mukadimah perkumpulan kami kelak bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang Kau cintai ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada-Mu, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Yang hadir di tempat ini ya Allah, yang rezekinya sempit lapangkan ya Allah, yang urusannya sulit mudahkan ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang memiliki hutang berikanlah dia kegampangan, berikanlah dia kemudahan untuk membayar hutangnya ya Allah. Yang belum mencintai Rasulullah berikanlah dia kemudahan untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hatinya belum terenyuh untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikanlah kemuliaan hatinya agar terenyuh, agar dalam hatinya merasa selalu mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan berikanlah kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Tutuplah usia kami dalam keadaan baik ya Allah, tutuplah usia kami dalam keadaan lisan dan lisan dan hati kami mudah untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر أسرار الفاتحة. Baik, itu saja yang dapat kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.